Pertemuan kelima karena bisa jadi orangnya udah nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Di channel ini kita akan bahas bagaimana perjuangan seorang dai, seorang ustadz dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Saat ini kita berada di Kecamatan Babul Makmur. Kita akan bertemu dengan seorang ustadz, seorang dai. Kita akan mengupas bagaimana perjalanan dakwah beliau khususnya di Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Tapi sebelum itu kami ingatkan kembali kepada sahabat pejuang dakwah Agara dimanapun Anda berada, subscribe, like, share, and comment channel YouTube kami di bawah ini. Sahabat pejuang dakwah Agara dimanapun Anda berada, kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Tengku Misrianto SHI. Kita akan berbincang perjalanan dakwah beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Di channel ini kita membahas bagaimana perjuangan seorang dai dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya. Mendengar kata dakwah Ustadz, menurut Ustadz apa itu dakwah? Sederhana aja bagi saya, kalau dakwah itu mengajak manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dakwah menurut Ustadz. Sederhana seperti itu dia. Berarti Ustadz, kalau mengajak manusia kembali kepada Allah itu masih dalam artian umum. Menurut Ustadz, ada di kalangan masyarakat kita yang berpendapat bahwa dakwah itu murni tugas Ustadz, tidak boleh diikut campurkan itu. Jadi itu menurut Ustadz gimana? Jadi sebenarnya itu dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz, Bukan tapi tugas seorang ustadz. tugas semua kita. Semua Jadi kita, kalau betul. boleh dibilang dakwah itu harus diemban oleh siapapun dan kapanpun dia. Apapun profesi orang itu, dia harus berdakwah. Harus berdakwah. Umpamanya dia petani, dengan petaninya itu dia harus berdakwah mengajak orang. Maka ada image bahwa dakwah itu tugas seorang ustadz. Saya kira itu perlu kita Kita arahkan lagi bahwa pendapat dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz, tapi tugas kita semua. Tugas kita Tapi semua. perlu kita ingat bahwa dakwah itu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan. Nah, kenapa pekerjaan mulia? Bahwa dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul dahulu. Ya, itulah dakwah itu. Jadi sejak kapan mulai berdakwah di Aceh Tenggara, Ustaz? Saya di Aceh Tenggara ini sejak tahun 2008 saya. 2008 udah mulai berdakwah di Aceh Tenggara. Boleh kami tahu Ustaz, pertama kali apakah melalui mimbar sebagai khatib ataupun maulid atau acara-acara lain? Bisa juga melalui mimbar, dan juga saya biasa juga mengisi di perwiritan-perwiritan ibu-ibu dan bapak-bapak. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kadang-kadang ketika bertemu dengan sesama saudara di warung kopi pun ya kita bisa sampaikan ajakan-ajakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak berdakwah di Aceh Tenggara mulai dari 2008 Ustaz, tentu banyak suka duka yang dialami seorang pendakwah siapapun dia. Kami ingin dengar Ustaz, duka yang menjadi seorang pendakwah dulu. Wah, ini kalau di Aceh Tenggara ini masyarakatnya, kalau kita buatkan cara-cara pendekatan dakwah dengan masyarakat kita ini, kita lebih cenderung menggunakan dakwah bilhal ya, kemudian dakwah langsung dengan masyarakat, terutama di warung-warung kopi, karena masyarakat kita ini kadang-kadang kita buat pengajian. Saat pertemuan pertama rame, pertemuan kedua ya agak rame, pertemuan ketiga udah kurang rame, bahkan pertemuan kelima karena bisa jadi orangnya udah nggak ada lagi. Makanya tentunya kita kan nggak bisa menunggu dia, kita harus menjemput dia, kita datangi dia. Kadang-kadang ketika saya di awal-awal dakwah di Aceh Tenggara ini, ketika masyarakat itu hendak pergi ke kebun, kadang-kadang saya datang di kebunnya yang bisa saya datangin ya, jumpa, berbicara dengan mereka, di sanalah kita sampaikan dakwah-dakwah agama itu. Di kalangan Ustaz, para dai, para pendakwah, ada yang menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah mereka, baik itu YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Menurut Ustaz, sarana dakwah seperti media sosial ini cocok gak diterapkan di Aceh Tenggara? Efektif tidak? Sebagian masyarakat yang sudah sebagian besar ya itu
termasuk efektif tuh ya, karena dakwah di masyarakat ini kan sudah hampir rata-rata menggunakan Android ya kan, ya, betul. dan mereka itu lebih tertarik lebih sering dia berhubungan dengan Androidnya itu, ya, sehingga dia sambil duduk, bahkan mungkin sambil sebelum dia tidur dia buka YouTube, dia bisa dengarkan dakwah itu melalui YouTube ataupun Facebook dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dakwah seperti itu sangat efektif, efektif, efektif untuk diterapkan di Aceh Tenggara. Oke Ustadz, beberapa Ustadz menggunakan jargon tertentu dalam berdakwah. Misalnya ada kata jamaah dan lain sebagainya Ustadz, untuk mengenalkan diri kepada masyarakat, meskipun masyarakat tidak melihat beliau, dengan kata-kata itu, dengan jargon itu masyarakat mengenal beliau, mengetahui bahwa itu Ustadz Polan gitu. Apakah Ustadz juga mempunyai jargon tersendiri dalam berdakwah di tengah masyarakat? Kalau saya secara pribadi tidak ada punya jargon tertentu. Tidak ada punya jargon tertentu Ustadz dalam berdakwah. Tidak ada. Metode yang Ustadz gunakan selama ini dalam berdakwah di masyarakat yang heterogen, dari suku yang beberapa macam suku yang ada di Aceh Tenggara, apa metode dakwah yang Ustadz gunakan? Ya boleh dibilang jemput bola. Jemput bola. Kenapa Ustadz? Apakah karena minat masyarakat kurang terhadap dakwah? Artinya di sekitaran, di lingkungan Ustadz sendiri. Kan begini, minat sebenarnya ada, tetapi godaan mereka untuk meninggalkan dakwah itu besar sekarang ya. Iya. Termasuk ada televisi, kemudian HP dan lain sebagainya, sehingga mereka itu kalau untuk ngaji rutinitas itu kadang-kadang mereka mendapatkan halangan karena inilah tadi ya. Iya. Maka oleh karena itu untuk dakwah itu kan tidak ada kata hentinya. Iya, betul. Bagaimana dakwah itu bisa sampai kepada mereka? Kita kadang-kadang ya pada sesuatu harus jemput bola deh. Kita datangi masyarakat Jemput itu. bola. Kita datangi lembaga-lembaga ataupun perkumpulan mereka untuk menyampaikan syiar agama itu kepada mereka. Boleh dikatakan sekitar 90% lah pendakwah di Aceh Tenggara ini memiliki pendidikan formal pondok pesantren. Kami ingin tahu apakah Ustadz juga pernah mondok? Kalau mondok, alhamdulillah pernah juga lah. Pernah. Berapa tahun Ustaz? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Di mana itu Ustaz? Di Mustafawiyah di Purbabaru. Mustafawiyah Purbabaru. Ini alumni, Pak Ustadz ini adalah alumni Mustafawiyah di Purbabaru. 7 tahun mondok. Kemudian lanjut di IAIN Sumatera Utara. Ustadz, tadi kita sudah mendengar dukanya dalam berdakwah di Aceh Tenggara. Kebanyakan Ustadz menjemput bola. Sekarang kami ingin dengar sukanya sebagai seorang pendai. Jadi sukanya alhamdulillah karena pekerjaan itu sekali lagi pekerjaan yang mulia, pekerjaan para nabi, pekerjaan pada rasul ya. Jadi kita merasa bahwa ketika kita tuh mengajak orang itu, kita sudah mengemban amanah dari rasul ya, mengemban amanah dari para nabi. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri ya, lapang dada kita karena kita sudah mengemban ataupun melanjutkan dakwah para rasul ya. Oke Ustaz. Selain menguasai materi ataupun dalil-dalil tertentu untuk persiapan berdakwah, menurut Ustaz apalagi yang perlu disiapkan oleh seorang pendakwah di Aceh Tenggara ini selain menguasai materi, dalil-dalil yang akan disampaikan? Ya sekali lagi kita kan harus tahu juga bahwa masyarakat Aceh Tenggara ini heterogen ya. Iya betul. Suku bermacam-macam. Jadi kita harus mengenal dulu latar belakang mereka nih. Kadang-kadang kita menyampaikan masalah ini sementara hal itu tuh mungkin tabu bagi sebagian orang. Iya, Ya. betul, Jadi kita harus lihat juga latar belakang masyarakat yang sebagai audiens kita apa yang mau kita sampaikan sehingga dia tidak bertentangan dari segi adat dan lain-lain sebagainya. Ustaz, di Aceh Tenggara sejak 2008. Tadi belum terjawab Ustaz. Pertama kali berdakwah, pertama kali terjun dalam berdakwah itu apakah melalui khutbah, melalui maulid atau acara lain? Pertama sekali terjun. Jadi ketika saya sampai di Aceh Tenggara, masih ingat dalam memori saya, waktu itu saya sebagai dai perbatasan. Dai perbatasan di desa Enmia Batu 200. Dan ketika saya sampai di Aceh Tenggara itu di desa Enmia Batu 200, beberapa malam kemudian adalah orang yang meninggal dunia. Dan ketika itulah saya ingat pertama kali saya disuruh untuk menyampaikan sedikit kata-kata tausiah ya kepada masyarakat di sekitar itu. Ya. Jadi
menurut saya ya, ketika ada orang-orang yang meninggal, itu salah satu momen juga ya, satu momen yang paling baik kita menyampaikan dakwah itu kepada masyarakat. Karena masyarakat kita ini kadang-kadang wirid dia mungkin nggak ikut, ya kan? Betul. Diajak ngaji dia nggak ikut. Tetapi ketika ada acara takziah itu rame itu, orangnya nggak ke masjid pun dia datang di situ. Iya, betul, Ustaz. Maka itu salah satu strategi juga mungkin ya. Kalau kita mau menyampaikan dakwah itu ketika ada momen-momen takziah itu. Iya, betul, Ustaz, betul. Oke, Ustaz, terakhir Ustaz, pesan-pesannya untuk penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Pesan saya dan pesan kita semua Iya, adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Iya. Jadilah kita sebagai seorang pendai apapun profesi kita ya. Betul, Ustaz. Itu saya kira pesan terakhir. Oke. Terima kasih Ustaz sudah bersedia berbincang perjalanan dakwahnya di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa seorang Habib pernah berkata bahwa ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab, yaitu mereka-mereka yang mencintai para ulama walau sebesar zarah. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab, yaitu mereka-mereka yang membenci para ulama walaupun sebesar zarah. Demikian tadi perbincangan perjalanan dakwah kami bersama Ustadz Misrianto SHI. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.